Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan baru, yaitu teori kinetik gas dan termodinamika ini. Nah, teori ini uh, digunakan untuk kalian yang akan mengambil jurusan teknik mesin ya. Oke, jadi pelajari supaya kalian tuh benar-benar mengerti, sebab nanti di universitas itu akan dipertambah atau diperluas wawasan untuk teori kinetik gas dan termodinamikanya. Oke. Selanjutnya perhatikan penurunan konsep atau rumus dan aplikasinya ke dalam perhitungan. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke. Pembahasan pertama yaitu gas ideal dan hukum Boyle-Gay-Lussac. Oke, lanjut. Nah, anggapan dasar teori kinetik gas yang pertama itu gas terdiri atas partikel-partikel dengan jumlah yang banyak. Nah, kemudian option B, ya, tumbukan antar partikel itu lenting sempurna. C, itu antar partikel tidak tarik menarik. Nah, kenapa ya? Karena kalau tarik menarik nanti itu kan prinsipnya begini. Eh, Bahan bakar diinjeksikan ke karburator ya, kemudian dibakar. Nanti kalau tarik menarik itu berarti tidak akan terjadi uap butiran-butiran atau uap gas bahan bakar ya. Oke. Kemudian yang ke option D yaitu berlaku hukum Newton tentang gerak. Nah, di sini hukum Newton juga berlaku ya. Yang terakhir ini di antaranya nih masih ada nih teori. Ukuran partikel lebih kecil dibanding dengan jarak antar partikel. Maka energi potensial gas ya, ideal itu dinolkan atau nol. Ini anggapan dasar ya. Nah, di antaranya nih A, B, C, D, E itu ya anggapannya. Oke. Lanjut ke pembahasan. Nah, tekanan gas. Nah, sekarang bagaimana gas dalam tinggal laku gas di dalam pembakaran ya. Nah, ini saya tampilkan intake uh, ruangan pembakaran yang ada dalam motor ya. Karena kalau mobil biasanya empat buah ruangan ya, empat buah ruangan. Nah, di sini sistemnya adalah empat langkah. Maksud empat langkah itu seperti nanti diterangkan berikutnya. Nah, sekarang tekanan gas ya. Tekanan gas ketika ini gas ini gas atau bahan bakar yang sudah diuapkan ya, atau yang jadi butiran-butiran tuh. Nah, ini bergantung pada mesinnya. Kalau mesin bensin berarti itu ini Pertalite atau Pertamax gitu ya. Nah, kalau solar ini berarti uap solar ya. Kemudian kalau misalkan pesawat itu after ya, after di sini. Nah, kemudian ini klep ya, klep, ini klep nih. Nah, ini juga piston. Ini kalau di montir tuh seher ya, seger ya. Nah, ini piston ya kalau ilmiahnya. Ya, ini torak, torak. Nah, kalau di teknik itu stang seher katanya. Nah, ini yang warna coklat ini itu oli ya, oli. Ya, jadi nanti kalau kalau lagi berputar, ini oli itu ikut ikut bergerak, maksudnya gerak turun naik nih. Turun naik mengisi ruangan pembakaran. Ini ruangan pembakaran berupa silinder ya. Ya. Nah, sekarang tekanan gas. Nah, tekanan gas mula-mula untuk mencari besar atau nilainya itu mulai dari perubahan momentum ya. Perubahan momentum. Oke. Nah, perubahan momentumnya bagaimana? Nah, ini dari sekian banyak partikel gas, momentum. Nah, perubahan momentum. Wah, ini jelek nih. Saya hapus aja ya. Ya. Perubahan momentum yang dialami partikel itu dapat diturunkan seperti begini. Nah, nah bayangkan ini dinding ya, dinding. Ini juga dinding kanan ya.
Jadi partikel di dalam ruangan ini bergerak dari kiri ke arah kanan dengan kecepatan karena ini kita ambil sumbu x, maka itu kita sebut Vx ya. Nah, masa partikel itu kita sebut m. Nah, kemudian jarak antara ini dinding kiri dinding kanan atau di sini kan ini berarti diameter ya. Ini diameternya ini. Ini diameter d atau kita sebut L. Nah, ini bergerak dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan balik lagi menumbuk dinding. Tadi kan tumbukannya lenting sempurna ya. Ini bergerak dengan kecepatan yang sama, Vx ya. Nah, jarak dari kiri ke kanan, taruh saja kita sebut D. Atau L ya, boleh. Bisa D, bisa L, terserah ya. Oke. Nah, nanti di sini momentum awal M1 itu MPX ya. Kemudian momentum yang kedua, maksudnya menumbuk dinding kanan itu berarti M. Nah, tetapi kecepatannya berbalik arah, berarti min Vx. Nah, dari data ini kita peroleh data M atau perubahan ya, perubahan momentum ya. Perubahan momentum ya, gitu. Taruh dulu ya. Ini nulisnya susah juga. Nah, berarti nanti gini. Delta M itu besarnya itu momentum akhir dikurangi momentum awal. Sehingga nanti diperoleh M Px dikurangi M Px. Nah, nanti diperoleh di sini minus ya. Minus 2M Px. Nah, tanda negatif boleh dibuang. Boleh dibuang kenapa? Karena anggapannya begini. MPx ya, kecepatan berlawanan dengan gaya. Gaya yang di mana? Gaya yang dialami oleh partikel ini ya. Ketika menumbuk dinding, nih, berarti kecepatan ke arah kanan ya, nanti gaya ke arah kiri gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari data ini ada tekanan, tekanan terhadap semua X ya, tekanan partikel yang tekanan ya, tekanan yang dialami partikel gas ya, nah, itu besarnya berapa gitu. Nah, besarnya yaitu ya tekanan terhadap semua X besarnya adalah perubahan momentum ya, setiap satuan luas, setiap satuan waktu ya. Nah, setiap satuan luas, setiap satuan waktu. Nah, luasnya yang mana? Luasnya adalah permukaan bola-bola partikel ketika mengenai dinding ya. Nah, ketika mengenai dinding pembakaran. Nah, sedangkan waktunya, waktu waktu yang ini nih kita dapat mencari. Carinya bagaimana? Nah, partikel bergerak dari kiri ke arah kanan. Ya. Nah, sejauh berapa? Sejauh L. Nah, berarti nanti di sini berlaku X sama dengan Pi kali T. Nah, kenapa pakai GLB? Karena gerakannya gerak Brown ya, dianggap gerak dengan kecepatan tetap. Nah, ini kita ganti dengan D atau L boleh. Ini D ya. Ini Pi kali T. Maka waktunya adalah D per Pi. Nah, tetapi karena Pi-nya Pi terhadap X, berarti ganti Px. Nah, sedangkan waktu untuk pulang pergi ya dari kiri ke kanan nih, dari kiri ke kanan ya. Itu waktunya adalah 2 kali. 2 kali. 2T. Nah, ini berarti T bolak-balik ya. T bolak-balik itu berarti 2D per Px ya, gitu ya. Nah, kemudian masukkan ke persamaan tekanan ini. Nah, nanti diperoleh Px sama dengan delta M dibagi dengan A dibagi dengan T. Masukkan di sini negatifnya nggak usah dibawa. 2M Px ya, dibagi dengan A ya, dibagi dengan 2 D per Px. Nah, nanti diperoleh. Nah, di sini berarti M Px kuadrat per A kali D. Nah, A kali D itu disebut volume. Ya, volume. Berarti nanti P sama dengan M Px kuadrat ya, dibagi dengan volume ya. Oke. Karena kecepatan di ruangan ini terhadap terhadap Y, terhadap Z sama ya, kita sebut P. Nah, maka nanti berlaku vektor ya.
Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat sama dengan V. Nah, nanti Vx ini ganti apa Vy dan Vz ganti dengan Vx. Berarti V kuadrat sama dengan Vx kuadrat ditambah, nah Vy-nya ganti oleh Vx ya. Vx kuadrat ditambah Vx kuadrat. Nah, nanti diperoleh V kuadrat sama dengan 3Vx. Nah, nanti Vx kuadrat itu sama dengan 1/3 V ya, gitu. Nah, kemudian V ini ganti, Vx ini ganti ya. Maka tekanan gas ini sepanjang-panjang dapatnya ini. Tekanan gas yang tadinya mPx kuadrat per volume ini bedakan antara ini. Nah, ini ganti kuadratnya. Maka tekanan gas di dalam ruangan pembakaran itu tinggal M kali 1/3 V kuadrat ya, dibagi dengan V volume. Nah, ini tekanan gas P sama dengan, nah nanti diperoleh M V kuadrat ya per 3V, atau kerennya kayak gini nulisnya. Maka V sama dengan 1/3 M V kuadrat per volume gitu ya. Ini tekanan gas. Sepanjang-panjang kita dapat rumus yang pendeknya. Oke. Itu ya, saya menjelaskan tentang tekanan gas yang dialami partikel-partikel ketika menumbuk dinding sebelum terbakar. Oke. Itu ya. 1/3 mv kuadrat per volume. Oke. Lanjut ke pembahasan, mudah-mudahan mengerti walaupun ini singkat ya. Ya. Nah, yang tadi saya jelaskan lagi. Saya jelaskan lagi bahwa di sini piston ini bergerak turun naik. Nah, ini disebut 4 langkah. Nah, 4 langkahnya gimana ya? Saya ngambil dari ini http cintamobil.com ini. Nah, ketika mobil dihidupkan, maka nanti klep ini atau piston ini bergerak turun nyedot BBM. Nah, nanti ini diuapkan berupa partikel-partikel gas diuapkan ya. Dan seperti ini. Langkah pertama. Kemudian langkah kedua tekan, memberi tekanan. Ditekan ini ke atas ya. Tekan ke atas. Nah, kemudian setelah itu dibakar ya. Dibakar. Nah, kemudian dibuang. Ini berarti yang dibuangnya apa? Yang dibuangnya adalah hasil pembakaran gas ya. Oke. Pada saat membuang itu berarti pada saat membakar ya, maksudnya pada saat membakar berarti kita menghasilkan energi. Energi untuk apa? Energi untuk menggerakkan roda-roda yang ada dalam mesin. Kemudian dialirkan melalui kapal ya. Kalau motor pakai rantai ya. Nanti untuk memutarkan roda belakang ya. Nah, kalau mobil ada pemutar belakang, ada pemutar depan ya. Nah, kalau sedan-sedan itu berarti pemutaran depan. Oke. Nah, ini 4 langkah. Nyedot atau narik gas, kemudian menekan, kemudian ngebakar, kemudian turun lagi, kemudian memompa hasil pembakaran ya, dipompa. Nah, knalpot akan mengeluarkan gas ya, buangan gitu ya. Nah, sekarang hukum Bayer-Gay-Lussac di sini berlaku begini ya, ketika awal pada saat awal itu volumenya kita sebut P1, tekanannya kita sebut P1, suhunya kita sebut T1. Nah, ketika akhir yang ini saya ngambil yang injection fuel ya, yang ini. Nah, kita ambil akhir ya, proses akhir. Nah, ini volumenya taruh saja P2, tekanannya P2, kemudian suhunya T2. Nah, dari data ini menurut Boyle-Gay-Lussac bahwa perbandingan antara tekanan, kemudian volume, dan suhu itu sama dengan konstan. Ya. Selalu konstan. Nah, yang konstan itu apa? Yang konstan itu adalah jumlah mol gas. Ya. Jumlah mol gas. Mol gas yang ada di dalam ruang pembakaran. Ya. Jadi tidak untuk mesin-mesin sekarang pakai injeksi. Ya. Pakai injeksi itu jumlah gasnya sama. Ya. Tidak seperti yang pakai karburator yang manual. Ya. Nah, oke, kita lanjut.
dari data ini bisa saja ditulis begini. P1 kali P1 per T1. Nah, ini boleh sama dengan P2, P2 per T2 ya. Oke. Nah, ini hukum Boyle-Gay-Lussac. Dengan catatan nanti T1 dengan T2 itu harus dalam Kelvin ya. Kelvin. Nanti di soal ada lah dibahas soal-soalnya. Oke. Atau dari rumus ini boleh dilanjutkan. P1 P1 per T1 sama dengan P2 P2 per T2 atau sama dengan P3 P3 per T3 sampai seterusnya. Nah, ada lagi begini. Selain dari P1 P1 per T1 sama dengan P2 P2 per T2 ya. Nah, ini ada lagi bahwa P kali P per T itu selalu konstan. Yang konstannya itu apa? P per T. Nah, itu sama dengan mol gas ya. N. Nah, ini mol gas kita sebut N nih. Ya, yang ini. Oke. Nah, berarti gimana? P kali P per T itu sama dengan kalikan dengan konstanta gas R ya. Kali N. Nah, berarti nanti PV itu boleh ditulis N RT ya. Nah, ini rumus untuk persamaan Boyle-Gay-Lussac. Bisa yang ini ya. Bisa yang bawah. Nah, di mana N itu mol gas ya. Mol gas. Kemudian di mana mol gas itu berarti massa per bilangan Avogadro ya. Bilangan Avogadro ya. Tadi dulu salah, bukan bilangan Avogadro, per mr ya. Di kimia udah dibahas kayaknya ya nanti. Nah, N itu mol gas M per mr. Bisa mr, bisa BA, bisa AR ya. Nah, ya atau gini, jumlah atom per bilangan Avogadro ya. Nah, nanti di perjalanan kita bahas ya ini. N sama dengan M per mr atau N per N0 ya. Sampai seterusnya ya. Oke. Nah, kemudian P-nya Newton per meter kuadrat, kemudian V-nya volume meter kubik, kemudian R-nya 8310 ya. R sama dengan 8310 ya. Nilainya itu. Nanti di soal dibahas lah nanti. Diperdalam lagi. Oke. Itu untuk hukum Boyle-Gay-Lussac. Bisa P1 P1 per T1 sama dengan P2 P2 per T2 atau P per T sama dengan konstan atau P NRT ya. Nanti ini akan dibawa lagi di depan. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, kita tampilkan sebuah soal untuk aplikasi dari konsep yang telah diturunkan. Gas menempati ruangan dengan volume P, tekanannya adalah V, suhunya adalah T. Gas tersebut mengalami proses isoterm atau isotermi, sehingga volumenya bertambah menjadi 2 kali semula. Hitung tekanan gas saat itu. Oke? Nah, perhatikan ya. Mula-mula begini. Boleh diketahui ya. Nah, ini berarti volume 1 kita sebut P, kemudian tekanan 1 kita sebut P, suhu 1 taruh saja misalkan kita sebut T. Nah, udah. Kemudian P2 bukan P2, volume ya volume, bukan P2. P2-nya ditanya berapa jika volume yang keduanya itu 2 kali semula ya, 2 P. Oke. Karena disebutkan di sini isotermik ya, nanti di depan dibahas lagi. Isotermik itu apa? Berarti nanti T2 itu sama dengan T1, isoterm, jadi suhu sama ya. Oke. Maka gunakan ini nih, P1 P1 per T1 sama dengan P2 P2 per T2 ya. Nah, karena T1 sama dengan T2 ya, karena T1 sama dengan T2, maka rumusnya ganti dengan P1 P1 per apa sama dengan P2 P2 ya. Oke, masukkan P1-nya kita sebut P. P1-nya tadi ada P. Ya. Kemudian P2-nya dicari, kemudian P2-nya adalah 2P. Ya. Oke, catat ya. Ya. Maka tekanan 2 ya, itu sama dengan P. Maka tekanan 2 sama dengan setengah kali semula. Itu ya. Itu contoh soal untuk teori kinetik gas. Proses gas atau dari
Hukum Boyle-Gay-Lussac. Ya. Lanjut ke pembahasan. Ini soal nomor 2 seharusnya ya. Soal nomor 2. Tenang. Kita akan bahasnya. Nanti soalnya diganti aja nomornya ya. Maaf. Nah ini nomor 2 ya. Tekanan suatu gas volumenya 3 meter kubik ya. Ini berarti P1 3 meter kubik. Kemudian berada dalam bejana tertutup, dijaga tetap, tidak bocor, tidak apa-apa. Suhu mutlaknya, nah ini kita sebut T1 saja. Ini 100 Kelvin ya. Kemudian jika volumenya dirubah menjadi 6 meter kubik, nah jadi volume yang kedua itu 6 meter kubik ya. Nah, hitunglah besar suhu mutlaknya sekarang. Nah, ini berarti tidak disebutkan tekanan. Berarti tekanan 1 itu sama dengan tekanan 2 yang disebut dengan isobar ya. Nah, nanti dibahas ya di depan. Nah, ditanyakan suhu 2-nya berapa? Suhu 2-nya. Kita jawab ya. Berarti tinggal P1 P1 per T1 sama dengan P2 per T2 ya. Oke. Karena P1 dengan P2 sama ya udah tinggal cari. Ya. Maka lanjut P1 per T1. Ya. P2 per T2. Masukkan. Nah, ini berarti 3 per 100 ya. Kemudian di sini 6 per T2 ya. Oke, udah kelihatan di sini. Dicoret dengan ini berarti 2 hasilnya. Maka nanti T2 ini crossing ke sini. Itu 100 kalikan 2. Maka suhu akhir ketika itu adalah 200 Kelvin ya. Oke. Itu soal untuk nomor 2 ya. Gampang ya, gampang. Lanjut ke pembahasan. Nah, ini soal nomor 3. Gas pada mesin pembakaran mula-mula bertekanan 2 atmosfer ya, saat volumenya adalah V. Tentukan tekanannya sekarang jika volumenya menjadi setengah V. Oke. Gampang nih. Kalau penurunannya susah, tapi kalau soal saya insya Allah gampang. Atau, oke. Ini berarti P1 itu 2 atm atmosfer ya. Kemudian volumenya, volume P1 adalah V. Nah, kemudian volume 2-nya setengah V. Nah, pertanyaannya berapa sih tekanannya saat itu? Oke, kita pakai ini. Karena di sini tidak ada suhu, udah T1 sama dengan T yang kedua. Maka rumusnya yang tadi P1 P1 per T1 ganti. Langsung aja. P1 P1 sama dengan P2 P2 ya. Nah, P1-nya tinggal masukkan aja. Ini 2, kemudian ini V, yang ini P2, yang ini setengah V ya. Coret. 2 sama dengan setengah P2. Nah, maka dapat ini P2 itu berarti 4 atmosfer. Itu gampang ya. Gampang. Ya. Lanjut ke soal berikutnya atau pembahasan berikutnya. Oke, soal nomor 4. Gas menempati ruangan dengan tekanan 2 atmosfer, suhu 27 derajat Celcius, kemudian volumenya 8 liter. Ya. Suatu saat gas mengalami proses sehingga tekanannya menjadi 5 atmosfer, gas menjadi 127 derajat Celcius. Tentukan volume gas itu sekarang. Oke. Nah, oke, kita jawab lewat diketahui aja dulu biar kalian itu mengerti. Tekanan 1 itu 2 atmosfer. Kemudian suhunya jangan T kecil ya, T besar aja. Nah, ini T1. T1 itu 27 derajat Celcius. Ingat, ini harus Kelvin. Berarti 27 ditambah 273 ya. 273. Nah, ini berarti 300 ya. Ini 300. 300 Kelvin ya. Nah, kemudian suhu yang kedua di situ 127. Boleh langsung aja suhu 2. Berarti 127 derajat Celcius buat Kelvin. Itu berarti 400 ya. 400 ya. 400 Kelvin. Ya. Kemudian tekanan yang kedua itu jadi 5 atmosfer. Ya.
Oke. Volume yang pertama itu 8 liter. Nah, sekarang ditanyakan volume yang kedua. Nah, perhatikan di sini. Yang perlu dirubah kalau perbandingan yaitu Kelvinnya saja dulu. Sedangkan yang lainnya tidak usah dirubah. Kenapa? Karena perbandingan seperti ini. P1, P1 per T1. Kemudian P2, V2 per T yang kedua. Ya. Oke, itu. Karena di sini perbandingan, jadi atmosfer nggak usah diganti. Tidak usah diganti ke Newton per meter kuadrat. Udah aja langsung. 2 kalikan volume awal berapa di situ? 8. Nah, ini juga sama. 8 liter nggak usah dirubah. Per. Nah, yang perlu diubah Kelvinnya. Ya, suhunya. Sama dengan, nah di sini P2-nya itu 5. 5 atmosfer, kemudian volumenya ditanyakan. Suhu akhirnya itu 400 ya. 400 gitu ya. Oke. Tinggal nyoret. Ini coret dengan ini. Nah, berarti tinggal 16 per 3 sama dengan 5 volume yang kedua ya. Maka volume yang kedua itu 15 apa 16 per 15 itu ya. Apa? Liter ya. Oke. Itu jawaban untuk soal yang keempat ya. Oke. Nanti ini akan ditampilkan lagi atau soal-soalnya mirip-mirip dengan yang ditampilkan pada pembahasan ini supaya kalian tuh benar-benar memahaminya. Oke. Mudah-mudahan dapat diterima nih penjelasannya walaupun ini singkat ya. Next video kita akan membahas tentang usaha luar gas dan proses gas. Nah, oke, nanti dia akan memaparkan tentang usaha yang dilakukan gas untuk melakukan usaha lain yaitu mengangkut beban atau mendorong beban gitu sampai seterusnya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika tentang teori kinetik gas.